Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sudah sepatutnya kita sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izinnya kita masih dapat berkumpul di hari yang bahagia ini. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa semoga tercurahkan kepada bimbingan kita, Nabi kita, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliaulah kita dapat menikmati Islam dalam damai di masa yang sekarang ini. Baik, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Fatur Rahman Umar Mukin, dengan nomor induk mahasiswa 20090570117. Materi kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang metode pengajaran berfokus pada kampus. Tujuan bab ini yaitu membahas berbagai metode pengajaran yang umum digunakan yang berfokus pada lingkungan belajar berbasis kampus. Diharapkan setelah membaca bab ini, rekan-rekan semua harus dapat, yang pertama, itu menjelaskan beberapa metode pengajaran yang berbeda yang digunakan dalam pengajaran berbasis kampus. Yang kedua itu ada mendiskusikan kekuatan dan kelemahan umum dari setiap pendekatan. Jadi di dalam pembahasan kita kali ini itu tentu ada kekuatan dan kelemahan dari setiap pendekatan. Pada poin ketiga, yaitu mengidentifikasi sejauh mana setiap pendekatan memenuhi kebutuhan peserta didik di era digital. Yang keempat, memilih metode pengajaran yang tepat untuk konteks pengajaran Anda. Oke, baik. Kita next slide. Apa saja yang dibahas dalam bab ini? Ya, dalam bab ini itu ada yang pertama, yaitu 5 perspektif tentang pengajaran. Itu ada transmisi dalam artian penyampaian konten yang efektif. Yang kedua itu magang. Magang artinya kita belajar sambil melakukan. Yang ketiga itu ada perkembangan di sini yaitu peserta didik mampu menumbuhkan cara berpikir. Yang keempat memelihara yaitu memfasilitasi efikasi. Yang kelima itu ada reformasi sosial, yaitu mencari masyarakat yang lebih luas atau lebih baik. Next slide. Pada poin 3.2 itu ada asal-usul model desain ruang kelas. Menurut Francis Fukuyama, dalam tulisannya yang monumental tentang perkembangan politik dan pembusukan politik di tahun 2011 dan 2014, Fukuyama menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang menyediakan fungsi-fungsi penting dalam suatu negara seringkali menjadi begitu kaku dalam struktur asli sehingga mereka gagal untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan lingkungan eksternal. Selanjutnya, oleh karena itu kita perlu mengkaji secara khusus akar dari sistem pendidikan modern kita,
Karena pengajaran dan pembelajaran di masa sekarang ini masih sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang dikembangkan bertahun-tahun yang lalu. Jadi, kita perlu memeriksa sejauh mana model pengajaran berbasis kampus tradisional kita tetap cocok untuk era digital. Next slide. Sekolah, perguruan tinggi atau universitas di kota besar yang diatur berdasarkan stratifikasi usia, pertemuan pelajar dalam kelompok, dan unit waktu yang diatur sangat cocok untuk masyarakat industri. Akibatnya, kami masih memiliki model desain pendidikan yang didominasi pabrik, yang sebagian besar tetap menjadi model desain standar kami bahkan hingga hari ini. Beberapa model desain begitu melekat pada tradisi dan konvensi sehingga kita seperti ikan di air. Kita hanya menerima ini bahwa lingkungan di mana kita harus hidup dan bernafas. Model kelas adalah contoh yang sangat baik untuk ini. Dalam model berbasis kelas, peserta didik diatur dalam kelas yang bertemu secara teratur di tempat yang sama pada waktu tertentu dalam sehari untuk jangka waktu tertentu selama periode tertentu. Dalam artian dalam periode 1 semester. Gambar di sebelah itu adalah model berbasis kelas. Peserta didik diatur cara duduknya semua. Itu diatur secara baik dalam periode 1 semester kurang lebih. Next slide. Kita masuk pada poin 3.3. Poin 3 di sini adalah ada ceramah transmisif, artinya belajar dengan mendengarkan. Definisi dari ceramah itu adalah eksposisi yang kurang lebih terus-menerus oleh pembicara yang ingin audiensnya mempelajari sesuatu. Itu Blick di tahun 2000. Definisi khusus ini penting karena mengecualikan konteks di mana kuliah sengaja dirancang untuk diinterupsi oleh pertanyaan atau diskusi antara instruktur dan siswa. Jadi dalam perkuliahan itu sengaja dirancang, paling tidak ada interupsi dari siswa atau pertanyaan-pertanyaan dari siswa sehingga menghadirkan suasana diskusi. Asal-usul ceramah transmisif dapat ditelusuri kembali sesuai zaman Yunani dan Romawi kuno. Dan tentu saja dari setidaknya awal Universitas Eropa pada abad ke-13, istilah ceramah berasal dari bahasa Latin yang berarti membaca. Kuliah itu sendiri termasuk dalam tradisi pembelajaran lisan lebih lama, di mana pengetahuan diturunkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, akurasi dan otoritas atau kekuatan dalam mengendalikan akses ke pengetahuan sangat penting untuk pengetahuan yang diterima agar berhasil ditransmisikan. Next slide. Apa yang dikatakan penelitian tentang efektivitas kuliah? Pada bagian ini ada beberapa pendapat. Yang pertama itu ada Samuel Johnson, yaitu memang ada penelitian tentang keefektifan kuliah kembali ke tahun 1960-an dan berlanjut hingga hari ini. Analis yang paling otoritatif dari penelitian tentang efektivitas kuliah tetap Blick tahun 2000. Dia merangkum berbagai meta-analisis dan studi tentang efektivitas kuliah dibandingkan dengan metode pengajaran lainnya yang menemukan hasil yang konsisten. Dari hasil rangkumannya itu ditarik lagi 2 kesimpulan. Itu yang pertama, bahkan untuk satu-satunya tujuan agar kuliah bisa efektif, transmisi informasi, kuliah 50 menit perlu diatur dengan baik.
dengan seringnya kesempatan untuk pertanyaan dan diskusi siswa. Blick memberikan saran yang baik tentang bagaimana melakukan ini dalam bukunya. Pada poin kedua, untuk semua kegiatan pembelajaran penting lainnya, seperti mengembangkan pemikiran kritis, pemahaman mendalam, dan penerapan pengetahuan, jenis keterampilan yang dibutuhkan di era digital, kuliah tidak efektif. Berikut pengajaran dan pembelajaran lainnya, seperti kesempatan untuk berdiskusi dan kegiatan siswa sangat diperlukan. Pada poin 3.4, kita masuk pada ceramah, seminar, dan tutorial interaktif belajar sambil berbicara. Poin pertama itu ada dasar teori dan penelitian untuk dialog dan diskusi. Para peneliti telah mengidentifikasi perbedaan seringkali secara intuitif diakui oleh instruktur antara pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran hafalan. Itu Ashbel tahun 1978. Pembelajaran bermakna melibatkan pelajar melampaui menghafal dan pemahaman permukaan fakta, ide atau prinsip ke pemahaman yang lebih dalam tentang apa fakta, ide atau prinsip berarti bagi mereka. Jadi di dalam pembelajaran ini, tahap keempat ini, itu siswa lebih ditekankan untuk mampu memahami lebih dalam tentang apa itu fakta, ide, dan prinsip yang ada pada pembelajaran. Menurut Marton dan Salju yang telah melakukan sejumlah penelitian yang meneliti bagaimana mahasiswa benar-benar belajar, membuat perbedaan antara pendekatan mendalam dan pendekatan permukaan untuk belajar. Itu ada pada buku Marton dan Saljo pada tahun 1997. Siswa yang mengadopsi pendekatan mendalam untuk belajar cenderung memiliki minat intrinsik sebelumnya dalam mata pelajaran. Motivasi mereka adalah untuk belajar karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang suatu topik. Jadi pada poin ini, selain pekerjaan mereka mengikuti kelas harian, itu ada motivasi tersendiri dalam diri siswa, yaitu rasa ingin tahu mereka tentang sesuatu. Jadi paling tidak kita sebagai guru itu kita selalu memberikan yang terbaik, apalagi pemahaman-pemahaman terbaru, agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Next slide. Next slide itu ada seminar dan tutorial. Seminar di sini adalah pertemuan kelompok baik tatap muka atau online, di mana sejumlah siswa berpartisipasi setidaknya sama aktifnya dengan guru. Meskipun guru mungkin bertanggung jawab atas desain pengalaman kelompok, seperti memilih topik dan menugaskan tugas untuk siswa individu. Yang kedua itu tutorial, adalah sesi 1 lawan 1 antara guru dan siswa atau kelompok yang sangat kecil, 3 atau 4 siswa dan instruktur, di mana siswa setidaknya sama aktifnya dalam diskusi dan presentasi ide seperti guru. Seminar dapat berkisar dari 6 siswa atau lebih hingga 30 siswa dalam kelompok yang sama, karena persepsi umum adalah bahwa seminar bekerja paling baik ketika jumlahnya relatif kecil. Seminar cenderung lebih banyak ditemukan di tingkat pascasarjana atau di tahun-tahun terakhir program sarjana. Seminar dan tutorial sekali lagi memiliki sejarah yang sangat panjang. Setidaknya kita dibawa kembali ke zamannya Socrates dan Aristoteles. Gambar di samping itu ada Socrates dan beberapa muridnya itu sedang melakukan seminar. Baik, kita next slide. Kita masuk pada poin 3.5, yaitu ada magang.
magang di sini yaitu belajar sambil melakukan. Pentingnya magang sebagai metode pengajaran. Belajar dengan melakukan adalah salah satu dari 5 pendekatan pengajaran Pratt Bloom dan rekan-rekannya menetapkan keterampilan psikomotorik sebagai domain ketiga pembelajaran pada tahun 1956. Belajar sambil melakukan sangat umum dalam mengajarkan keterampilan motorik seperti belajar mengendarai sepeda atau olahraga. Tetapi contoh lain juga dapat ditemukan di sekolah yang lebih tinggi, pendidikan seperti praktik mengajar, magang, medis, studi laboratorium. Sebenarnya ada beberapa pendekatan atau istilah yang berbeda dalam judul yang luas ini. Jadi judul ini masih sangat luas ya teman-teman. Itu ada seperti pembelajaran pengalaman, pembelajaran kooperatif, pembelajaran petualangan, dan pembelajaran magang. Magang di sini adalah cara khusus untuk memungkinkan siswa belajar sambil melakukan. Hal ini sering dikaitkan dengan pelatihan kejuruan di mana pedagang yang lebih berpengalaman atau pekerja harian model berlaku. Magang mencoba untuk mengikuti model dan pekerja harian memberikan umpan balik. Namun magang di sini adalah metode yang paling umum digunakan untuk melatih instruktur pendidikan pasca sekolah menengah dan mengajar, setidaknya secara implisit, sehingga ada berbagai aplikasi untuk pendekatan magang untuk mengajar. Fitur-fitur utama dalam magang yaitu yang pertama itu ada penting untuk diingat bahwa magang bukanlah sebuah fenomena yang tidak terlihat ya teman-teman. Ia memiliki elemen kunci atau cara tertentu untuk melihat pembelajaran, peran strategi khusus untuk guru dan peserta didik, dan tahap perkembangan yang jelas baik untuk magang tradisional atau kognitif. Tetapi yang paling penting untuk diingat bahwa dalam perspektif ini seseorang tidak dapat belajar dari jauh. Sebaliknya, seseorang belajar di tengah keterlibatan untuk berpartisipasi dalam pusaran praktik asli yang otentik, dinamis, dan unik. Pratt dan Johnson tahun 1998. Pada poin berikut, magang di lingkungan pembelajaran online. Penting untuk diingat bahwa magang bukanlah fenomena yang tidak terlihat. Ini memiliki elemen kunci. Caranya yaitu untuk melihat pembelajaran, peran dan strategi khusus guru dan peserta didik, dan tahap perkembangan yang jelas baik untuk magang tradisional atau kognitif. Tetapi yang paling penting untuk diingat bahwa teman-teman, dalam perspektif ini seseorang tidak dapat belajar dari jauh. Sebaliknya, seseorang belajar di tengah keterlibatan untuk berpartisipasi dalam pusaran praktik asli dan otentik, dinamis dan unik. Pratt and Johnson 1998. Di sini Pratt dan Johnson juga menyarankan kurang lebih ada 5 tahap ya teman-teman. 5 tahap untuk pemodelan kognitif dan intelektual. Itu ada pada bukunya Weitz, itu halaman 99. Yang pertama itu ada pemodelan oleh master dan pengembangan model atau skema mental oleh pelajar. Yang kedua, pembelajaran memperkirakan replikasi model dengan master memberikan dukungan dan umpan balik. Kemudian yang ketiga, pelajar memperluas jangkauan penerapan model dengan sedikit dukungan dari master. Kemudian yang keempat, pembelajaran mendiri dalam batas-batas tertentu yang dapat diterima oleh profesi. Yang kelima, itu ada generalisasi. Pelajar dan master mendiskusikan seberapa baik model dapat bekerja atau harus diadaptasi dalam berbagai konteks lain yang memungkinkan. Ya, kita masuk pada kekuatan dan kelemahan pada pemodelan ini. Itu yang pertama untuk keuntungan.
Yang pertama itu ada pengajaran dan pembelajaran tertanam dalam konteks yang kompleks dan bervariasi, memungkinkan adaptasi yang cepat dan kondusif dunia nyata. Yang berikut itu ada memanfaatkan waktu para ahli secara efisien yang dapat mengintegrasikan pengajaran dalam rutinitas kerja reguler mereka. Poin berikut, memberikan model dan tujuan yang jelas kepada pembelajar untuk dicita-citakan. Poin yang berikut, memberdayakan peserta didik dengan nilai norma perdagangan atau profesi. Di sisi lain ada beberapa keterbatasan serius dengan pendekatan magang, terutama dalam mempersiapkan pengajaran universitas. Itu ada sebagian besar, yang pertama ada sebagian besar pengetahuan master bersifat diam-diam. Sebagian karena keahlian mereka dibangun secara perlahan melalui rentang aktivitas yang sangat luas. Poin yang berikut, para ahli sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan secara sadar atau verbal skema dan pengetahuan dalam yang telah mereka bangun dan terima begitu saja, membuat pelajar sering harus menebak atau memperkirakan apa yang dibutuhkan dari mereka untuk menjadi ahli itu sendiri. Poin yang berikut, para ahli seringkali hanya mengandalkan pemodelan dengan harapan bahwa peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan hanya dari menyaksikan sang ahli beraksi, dan tidak mengikuti tahap lain yang membuat model magang lebih mungkin berhasil. Kita masuk pada poin 3.6, yaitu ada pembelajaran berdasarkan pengalaman. Itu artinya belajar sambil melakukan juga. Apa itu pembelajaran pengalaman? Itu ada banyak ahli teori yang berbeda di bidang ini, seperti contohnya salah satu ahli salah satu ahli, yaitu di situ ada John Dewey, itu di tahun 1938, dan baru-baru ini ada David Kolb di tahun 1984. Simon Fraser Universitas mengidentifikasikan experiential learning sebagai keterlibatan siswa yang strategis dan aktif dalam kesempatan untuk belajar melalui melakukan dan refleksi pada kegiatan tersebut, yang memberdayakan mereka untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka ke upaya praktis dalam banyak pengaturan di dalam dan di luar kelas. Fokusnya di sini adalah pada beberapa cara utama di mana experiential learning dapat dirancang dan disampaikan khususnya dalam penggunaan teknologi dan dengan cara yang membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital ini. Ada berbagai model desain yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran dalam konteks dunia nyata. Itu ada salah satunya, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah di sini yaitu adalah bentuk paling awal dari pembelajaran berbasis masalah, singkat PBM, yang sistematis dikembangkan pada tahun 1969 oleh Howard Burroughs dan rekan-rekannya di Fakultas Kedokteran di Universitas McMaster di Kanada, dari mana ia telah menyebar ke banyak universitas, perguruan tinggi, dan sekolah lain.
Pendekatan ini semakin banyak digunakan dalam domain subjek, di mana basis pengetahuan perkembangan pesat dan di mana tidak mungkin bagi siswa untuk menguasai semua pengetahuan dalam periode studi yang terbatas. Bekerja dalam kelompok, siswa mengidentifikasikan apa yang sudah mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan bagaimana dan di mana mengakses informasi baru yang dapat mengarah pada penyelesaian masalah. Jadi di bagian ini siswa diarahkan untuk mampu mengidentifikasi apa yang telah mereka ketahui. Setelah itu mereka mengolah dia dalam berbagai bentuk, dan yang berikut itu ada apa yang mereka perlu ketahui. Itu pada pembelajaran berbasis masalah ini kan tentu banyak yang mereka belum ketahui, apalagi pada poin-poin tertentu. Jadi mereka diharuskan untuk mampu. Peran instruktur, bisa disebut tutor dalam PBM klasik, sangat penting dalam memfasilitas dan membimbing proses pembelajaran. Kemudian pada poin berikut itu ada prinsip desain inti. Experiential learning berfokus pada peserta didik yang merefleksikan pengalaman mereka melakukan sesuatu sehingga memperoleh wawasan konseptual serta keahlian praktis. Model experiential learning Kolb menyarankan 4 tahap dalam proses ini. Itu ada eksperimen aktif, ada pengalaman konkret, ada observasi reflektif, dan konseptualisasi abstrak. Next slide. Kita masuk pada poin 3.7. Itu ada model pengajaran pengasuhan dan reformasi sosial. Belajar dengan perasaan. Pada bagian ini saya akan membahas secara singkat dua terakhir dari 5 perspektif pengajaran Pratt, pengasuhan dan reformasi sosial. Yang pertama yaitu ada perspektif pengasuhan. Perspektif pengasuhan di sini adalah dalam mengajar dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan peran orang tua. Pratt tahun 1998 menyatakan, kami mengharapkan orang tua yang sukses untuk memahami dan berempati dengan anak mereka, dan bahwa mereka akan memberikan bimbingan yang baik, welas asih dan penuh kasih melalui bidang konten yang paling sulit. Pendidikan yang mengasuh bekerja dengan masalah lain dalam konteks yang berbeda dan kelompok usia yang berbeda, tetapi atribut dan perhatian yang mendasarinya tetap sama. Masalahnya kemanjuran dan harga diri pelajar menjadi kriteria utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar daripada penguasaan konten yang berhubungan dengan kinerja. Untuk gambar di samping itu ada contoh perspektif pengasuhan ya teman-teman. Itu ada proses bimbingan antara dosen dan mahasiswa. Poin yang kedua itu ada perspektif reformasi sosial. Pratt di tahun 1998 halaman 173 menyatakan, guru yang memegang perspektif reformasi sosial paling tertarik untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan memandang pengajaran mereka sebagai kontribusi untuk tujuan itu. Perspektif mereka unik karena didasarkan pada cita-cita yang dinyatakan secara eksplisit atas perangkat prinsip yang terkait dengan visi tatanan sosial yang lebih baik. Pembaru sosial tidak mengajar dengan satu cara. Mereka juga tidak memiliki pandangan yang berbeda tentang pengetahuan secara umum. Semua faktor ini bergantung pada cita-cita tertentu yang mengilhami tindakan mereka. Kemudian dalam beberapa hal kurang merupakan teori pengajaran sebagai posisi epistemologi, bahwa masyarakat di sini itu membutuhkan perubahan. Pembaharu sosial tahu bagaimana membawa perubahan ini.
Pada poin ini ada kekuatan dan kelemahan dari kedua pendekatan yang barusan dibahas. Itu yang pertama, ada kelemahan. Poin pertama, guru dalam pendekatan pengasuhan perlu mengadopsi pendekatan yang mendedikasikan tinggi atau tidaknya mementingkan diri sendiri, dengan mengutamakan tuntunan dan kebutuhan siswa. Ini seringkali berarti bagi guru yang ahli dalam bidangnya menahan transmisi dan berbagai pengetahuan mereka sampai pelajar siap, sehingga menyangkal bahwa ahli mata pelajaran identitas mereka sendiri dan kebutuhan untuk sebagian besar. Jadi guru di sini dalam proses menentukan model apapun itu paling tidak harus memperhatikan karakteristik siswa sehingga kebutuhan siswa itu dapat terpenuhi. Pada poin yang kedua itu, Pratt berpendapat meskipun konten tampaknya diabaikan, anak-anak yang diajar oleh pendidik yang mengasuh terus menguasai dengan kecepatan yang sama seperti anak-anak yang diajar dengan metodologi pengajaran yang digerakkan oleh kurikulum. Tetapi tidak ada bukti empiris yang ditawarkan untuk mendukung pernyataan ini. Meskipun dalam kasus Pratt, hal ini berasal dari pengalaman pribadi yang kuat untuk mengajar dengan cara ini. Poin yang ketiga, seperti semua pendekatan pengajaran lainnya, itu perspektif pengasuhan didorong lebih kepada sistem kepercayaan yang sangat kuat yang belum tentu dimiliki oleh pendidik lainnya. Next slide. Namun demikian, ada aspek dari kedua perspektif yang memiliki signifikansi untuk era digital. Kedua perspektif pengasuhan dan reformasi sosial tampaknya bekerja dengan baik untuk banyak orang dewasa ini, dan pendekatan pengasuhan untuk juga bekerja dengan baik untuk anak-anak yang lebih kecil. Dan berikut, pengasuhan adalah pendekatan yang telah banyak diadopsi dalam pelatihan perusahaan tingkat lanjut di perusahaan seperti Google, seperti dalam pendidikan orang dewasa informal. Poin yang ketiga, kedua perspektif tersebut tampaknya efektif bila peserta didik sudah cukup terdidik dan sudah memiliki pengetahuan awal dan pengembangan konseptual yang baik. 3.8 itu bagian yang terakhir dari pembahasan kita pada hari ini. Itu ada kesimpulan utama kaitannya dengan epistemologi, teori pembelajaran, dan metode pengajaran. Ya, selanjutnya itu ada pragmatisme mengalahkan ideologi dalam pengajaran. Meskipun sering ada hubungan langsung antara metode pengajaran, teori pembelajaran, dan posisi epistemologi, hal ini tidak selalu terjadi, teman-teman. Sangat menggoda untuk mencoba menyusun tabel dengan rapi, memasukkan setiap metode pengajaran ke dalam teori pembelajaran tertentu dan setiap teori ke dalam epistemologi tertentu. Tetapi sayangnya pendidikan tidak serapi ilmu komputer, sehingga akan menyesatkan untuk mencoba melakukannya klasifikasi ontologis langsung. Misalnya itu di kuliah transmisif itu mungkin terstruktur sedemikian rupa untuk memajukan kognitivis daripada pendekatan behavioris untuk belajar, atau sesi kuliah dapat menggabungkan beberapa elemen seperti transmisi informasi, belajar dengan melakukan, dan diskusi, teman-teman. Tujuan utama dari bab ini itu ada untuk memungkinkan Anda sebagai calon guru mengidentifikasi metode pengajaran di kelas yang paling mungkin untuk mendukung pengembangan pengetahuan keterampilan yang akan dibutuhkan siswa atau pelajar di era digital ini. Kami masih memiliki cara untuk pergi sebelum kami memiliki semua informasi dan alat yang diperlukan
untuk membuat keputusan ini. Tetapi kami setidaknya dapat mencoba dari sini sambil mengakui bahwa keputusan tersebut akan bergantung pada berbagai faktor, seperti sifat peserta didik dan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, tuntutan bidang studi tertentu, konteks kelembagaan di mana guru dan peserta didik menemukan diri mereka sendiri, dan kemudian konteks pekerjaan bagi peserta didik. Pertama, kita dapat mengidentifikasi sejumlah jenis keterampilan yang dibutuhkan. Poin pertama itu ada keterampilan konseptual, seperti manajemen pengetahuan, berpikir kritis, analisis, sintesis, pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, desain, dan eksperimental. Poin kedua, keterampilan pengembangan atau pribadi, seperti pembelajaran mandiri, itu ada keterampilan komunikasi, etika jaringan, tanggung jawab, dan kerja tim. Poin ketiga, keterampilan digital, tertanam di dalam dan terkait dengan subjek atau domain profesional tertentu. Yang keempat, keterampilan manual dan praktis, seperti pengoperasian mesin atau peralatan, prosedur keselamatan, pengamatan dan pengenalan data, pola, dan faktor spasial. Di era digital ini, memilih metode pengajaran tertentu seperti seminar atau magang saja tidak cukup ya teman-teman. Tidak mungkin bahwa satu metode itu mampu menyediakan apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya teman-teman. Hal ini tentu diperlukan untuk menyediakan lingkungan belajar yang kaya bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti yang mencakup relevansi kontekstual dan kesempatan untuk praktek, diskusi, dan umpan balik. Akibatnya kita cenderung menggabungkan metode pengajaran yang berbeda. Jadi sudah kita lihat ya teman-teman, hampir di seluruh baik itu sekolah SD, SMP maupun sampai ke perguruan tinggi itu lebih kepada cenderung kepada menggabungkan metode pengajaran teman-teman. Karena semua itu dilakukan itu karena dilihat dari kebutuhan siswa, bagaimana siswa itu mampu menerima atau tidak, bagaimana siswa itu senang atau tidak dengan model pengajarannya itu. Yang berikut, itu ada daftar metode pengajaran berbasis kelas atau kampus. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ada banyak cara berbeda untuk mengajar dan semuanya dalam beberapa hal sah dalam keadaan tertentu. Meskipun ada beberapa kesimpulan inti yang dapat ditarik dari tinjauan kooperatif dan dari pendekatan yang berbeda untuk mengajar. Yang pertama itu tidak ada metode yang tunggal teman-teman, yang dapat memenuhi semua persyaratan yang dihadapi guru di era digital ini. Namun demikian, beberapa bentuk pengajaran lebih sesuai dengan perkembangan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Secara khusus, metode yang berfokus pada pengembangan konseptual seperti dialog dan diskusi, manajemen pengetahuan, dan pembelajaran pengalaman dalam konteks dunia nyata adalah semua metode yang lebih mungkin untuk mengembangkan keterampilan konseptual tingkat tinggi yang diperlukan dalam dunia digital. Pada poin ketiga, itu bukan hanya keterampilan konseptual yang dibutuhkan saja. Ini adalah kombinasi keterampilan konseptual praktis, pribadi, dan sosial dalam situasi yang sangat kompleks yang dibutuhkan. Ini seringkali berarti menggabungkan berbagai metode pengajaran ya teman-teman. Poin keempat, itu hampir semua metode pengajaran ini tidak bergantung pada media atau teknologi ya teman-teman. Dengan kata lain,
mereka dapat digunakan di ruang kelas atau online. Yang penting dari perspektif pembelajaran bukanlah pilihan teknologi, melainkan kemanjuran dan keahlian yang dalam memilih atau menggunakan metode dengan tepat, ya teman-teman. Sehingga di dalam kelas itu terciptanya suasana yang baik, apalagi suasana yang diinginkan oleh setiap guru kan teman-teman. Pada poin kelima itu ada, namun demikian kita akan melihat di bab berikutnya bahwa teknologi baru menawarkan kemungkinan baru untuk pengajaran, termasuk menawarkan lebih banyak latihan atau waktu untuk tugas, menjangkau kelompok, sasaran baru, dan meningkatkan produktivitas guru dan sistem secara keseluruhan. Next slide. Oke, baik teman-teman, telah tiba di penghujung pembahasan kita teman-teman. Jadi pada dasarnya itu semua metode apapun itu semua disesuaikan dengan karakteristik siswa, ya teman-teman. Karena metode yang digunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka, ya teman-teman. Jika tidak sesuai kan pembelajaran tidak efektif, apalagi di era digital ini. Itu kan lebih bagus kan kita sama-sama mendapat ilmu kan teman-teman. Jadi guru pun efektif dalam IT, apalagi menyusun materi model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan siswa pun merasa efektif di dalam menimba ilmu teman-teman. Maksudnya karena sesuai dengan kebutuhan mereka kan begitu kan teman-teman. Jadi untuk pembahasan kita kali ini saya rasa sekian. Itu metode pembelajaran yang berfokus pada kampus teman-teman. Saya Fatur Rahman Umar Mukin. Jika ada salah kata atau salah penyampaian dalam pemaparan kali ini, saya mohon maaf teman-teman. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Umar Mukin dengan NIM 2009057 017. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.